Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Minasan. Konnichiwa. O genki desu ka? Baiklah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengungkapkan atau membuat dialog tentang harga. Ya, apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk materi terkait? Satu adalah kosakata tentang bilangan. Kosakata tentang bilangan bisa dilihat pada video bilangan dasar yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian tentang kata tunjuk benda. Yang ketiga, nama-nama benda. Ya, nanti akan dicontohkan beberapa benda saja. Selebihnya silakan dikembangkan sendiri. Kemudian kita akan mengenal beberapa warna benda. Baiklah, berikutnya yaitu angka-angka yang berkaitan dengan harga. Pertama dari ratusan ya sampai 900. Di sini ada 100, 200 sampai 900 dengan penyebutan hyaku. Tetapi kata atau bilangan yang khusus disebutkan untuk ratusan adalah yang saya beri tanda merah. Pada bilangan ratusan yaitu 300 bukan sanhyaku tapi sambyaku. Kemudian 600 ropyaku. 800 hapyaku. 1000 adalah seng. Bilangan khusus pada ribuan adalah sanzeng. Jadi bukan sanseng ya. Kemudian yang khusus lagi pada angka 8.000, yaitu haseng, double S. Selanjutnya setelah haseng, yaitu kyuseng, 9.000, kemudian adalah 10.000. Mulai dari puluhan ribu itu satuannya mang. 10.000 mang. Kemudian 100.000 jumang dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menyebutkan harga? Saya contohkan di sini 1.500 ya. Kita uraikan dulu kalau belum paham. Mulai dari angka 1.000 pengucapannya seng, kemudian 500 gohyaku. Jadi gabungkan saja 1.000 dengan 500, yaitu seng gohyaku. Kemudian 13.500. Kita uraikan juga pecahannya ya. Dari 13.000 itu 10.000 ditambah 3.000 tambah 500. 10.000 satuannya ichimang. Ingat, 0 dalam angka bahasa Jepang itu 4 0 di belakang titik atau koma ya. Sedangkan kita 3 0 di belakang titik. Harap diingat. Jadi satuannya ini adalah 1 mang atau ichimang ya, bukan 10.000. Jadi sering ketukar ya, 10.000-nya Indonesia tetapi ichimang. Kemudian 3.000 sanzeng, 500 gohyaku. Jadi 13.500 adalah ichimang sanzeng gohyaku. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan mata uang, berarti tinggal ditambahkan misalkan mata uang kita rupiah. Jadi tambahkan saja rupiah di belakang angka terakhir. Jadi ichimang sanzeng gohyaku rupiah desu. Selanjutnya kita akan belajar angka yang lebih pelik lagi ya. Nah, ini saya berikan yang lebih banyak lagi.
untuk angka 1.357.000. Ya, sama seperti tadi untuk memudahkan cara mengucapkannya, berarti kita harus menguraikannya dulu, mulai dari 1 juta, ya. Saya tuliskan di sini cara tulis Indonesia dan cara tulis bahasa Jepang. Ya, yang di kiri bahasa Indonesia, tulisan yang di kanan adalah bahasa Jepang ya. 1 juta 1.0000.000. Sedangkan Jepang 100 titik nolnya 4 di belakang ya. Nah, 0 yang 4 di belakang itu adalah mang. Ya, 1 juta itu hyakumang. Kemudian 300 berarti 30 mang. Sanju mang. Kemudian 50.000 go mang ya. Nah, di sini untuk 1.350.000 satuannya sama yaitu mang. Jadi yang diambil adalah yang terakhir. Yang hyaku dan sanju mangnya itu tinggal dibuang atau dicoret, diambil yang terakhir gomang. Kemudian yang terakhir adalah nana seng. Jadi pengucapannya adalah hyaku sanju go mang nana seng. Jika itu dolar berarti ditambahkan doru di belakangnya. Misalnya hyaku sanju go mang nana seng doru desu. Hai. Berikutnya kita akan mengenal warna ya. Mulai dari hitam kuroi gomen. Ya, mulai dari hitam kuroi, putih shiroi, merah akai, kuning kiroi, hijau midori, aoi biru, coklat chairo, abu-abu haiiro, ungu murasaki. Yaitu adalah contoh-contoh warna. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh nama benda. Ini hanya perwakilan saja ya. Kutsu, sepatu, megane, kacamata, kabang, tas, boshi, topi, toke, jam, kemudian shatsu, kemeja. Baiklah, selanjutnya kita akan menggabungkan tadi warna dengan benda. Bagaimana sih caranya? Baik, kita lihat dengan teliti yang saya beri tanda merah ya. Kebetulan di sini contohnya topi merah atau topi yang merah. Begitu susunan dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan jika ingin diubah ke bentuk bahasa Jepang, maka posisinya dibalik ya, menjadi merah topi atau akai boshi. Bagaimana sampai di sini? Bisa dipahami ya. Contoh lain misalkan jam hijau, berarti hijaunya dulu yang disebutkan. Hijau midori, jamnya tokei, berarti midori tokei desu. Ya. Baik, selanjutnya kita gabungkan dengan kata tunjuk. Ya, sebelum digabungkan, kita kenal dulu kata tunjuk benda. Kelompok kata tunjuk itu ada 4. Ya, yang kita gunakan pada materi ini adalah kelompok yang kedua, yaitu kono, sono, ano, dan dono. Nah, kata tunjuk kelompok kedua ini harus selalu digabungkan dengan benda. Ya, jadi kono benda artinya benda yang ini. Pemakaian kono berarti bendanya dipegang oleh orang ke satu atau saya. Kemudian sono plus benda, ya, sono benda berarti benda itu.
bendanya ada di orang kedua atau di lawan bicara. Nah, kemudian yang ketiga adalah ano benda, ya. Berarti benda itu jauh. Jauh artinya benda tersebut tidak ada di orang pertama dan kedua. Tidak ada di saya ataupun di kamu. Kemudian bagaimana pada saat ingin menanyakan benda yang mana, maka digunakan dono benda. Ya, benda yang mana? Contoh, topi merah ini atau topi yang merah ini. Tinggal ditambahkan kata tunjuk kono di depan akaiboshi tadi ya, yang sudah kita gabungkan di awal. Jadi kono akaiboshi, topi merah ini. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita masuk ke percakapan terkait dengan harga benda. Ya. Di sini ada pembeli dan pelayan ya. Saya contohkan dengan latar belakang atau kondisinya di tempat jualan pakaian. Hai, pembeli. Sumimasen, kono pinku t-shirts wa ikura desu ka? Maaf, kaos pink ini berapa harganya? 10,000 rupiah desu. 100.000 rupiah. Kemudian jawabannya ada dua. Setelah pembeli mengetahui harga yang diucapkan oleh penjual atau pelayan, ya itu bisa ada dua kemungkinan. Jika setuju membeli atau jadi membeli, berarti pembeli mengucapkan ja kore o kudasai. Kalau begitu, minta yang ini. Kemudian jika tidak jadi membeli, maka menjawab so desu ka? Sumimasen. Matakimasu. Oh, begitu. Maaf, nanti saya datang lagi. Baik. Kemudian pelayan menjawab, hai wakarimashita. Ya, ini bisa digunakan untuk saat setuju membeli dan tidak jadi membeli. Tetapi pada saat setuju membeli bisa ditambahkan, hai wakarimashita, shou omachi kudasai. Ya, tunggu sebentar. Baiklah, saya mengerti, tunggu sebentar. Hai wakarimashita, shou omachi kudasai. Baik, inilah penjelasan tentang dialog tanya jawab mengenai harga benda. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jak mata.